mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini, di sini, di sini. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo, Bruder Yohanes Sudarman, membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Setelah putusan MK nomor 90, masyarakat kemudian kehilangan kepercayaan bahwa segala sesuatu bisa diutak-atik, bisa diakal-akalin untuk menguntungkan salah satu pihak. Begitu pula dengan PKPU yang umurnya hanya 1 hari. Mas Henry, silakan. Tanggapannya. Ya makanya kan ini terlalu banyak kontroversi kan sebetulnya. Termasuk yang tadi ditayangkan oleh tim iNews tentang Mas Gibran. Kalau saya sih mudah-mudahan Mas Gibran nggak usah ngikutin bapaknya ya. Jadi sebagai wapres ya buka aja, saya pernah sekolah di sini, di sini, di sini. Bang Andi Aswan aja tahu kan Gibran sekolah di mana gitu. So artinya ya Mas Gibran sampaikan aja. Sudah dilihatin loh. Iya. Tahun kemarin. Iya kan tahun kemarin. Ini sekarang dilihatin lagi aja, kayak saya ditanya lulusan mana SMA 37. Taunya dari mana SMA 37 ya? Tanya aja Boy Rafli Amar tuh, ketua alumni saya. Saya ada tuh tercatat. Jadi maksud saya begini-beginian ini menurut saya jadi keterbukaan publik aja. Dan saya sih yakin Mas Gibran sekolah SMA-nya lulus. Cuma yang menjadi masalah itu Mas Henry, apakah yang di Singapura dan di Australia itu setara dengan SLTA? Itu kan yang kemudian itu jadi pertanyaan bagus sekali. Makanya kalau saya sih begini kan, Mas Gibran itu kalau menurut saya distrust dari masyarakat itu bukan tentang ijazah, tapi tentang kualitas. Nah, saya pernah menyarankan Mas Gibran kuliah lagi aja S2. Di mana? Di Paramadina lah, biar saya yang ngajar. Nanti saya yang belain gitu. Mas Gibran kuliah kok S2. Tapi administrasinya silakan Mas Gibran urus sendiri. Kan kalau S2 kan masih ada S1-nya. Gitu. Jadi silakan diurus. Jadi mau saya gini loh, ya ampun ini bangsa masih ngurusin tentang ijazah wapresnya, ijazah mantan presiden. Ini gara-gara apa? Ya emang gara-gara tapi kata nggak mau Pak Jokowi dibuka aja. Karena bertahan segitu lama, nafasnya panjang, ada orang besar. Gini loh, ini kan sebetulnya yang ngebingungkan banyak hal gitu. Kenapa kemudian nggak dibuka aja? Kan berapa orang sih yang kayak Henry Satrio yang terserah UGM lah, UGM bilang asli lah. Atau misalnya nanti kita tanya, bukan Henry aja nih, gue juga setuju kalau sudah institusinya membuka ya, mengatakan gue yang nerbitin nih. Nah makanya itu ntar kita tanya aja sekolahnya Mas Gibran di mana, di Sydney. Nah tanya aja sekolahnya. Nggak ada sekolahnya itu di Orchard. Oh di Orchard di mana itu? Di Singapura. Oh, di Orchard Singapura. Ya, secondary schoolnya di sana. Itu bukan nama jalan. Oh, nama sekolahnya Orchard. Orchard Singapura, ya ditanya aja Orchard Singapura ada apa enggak. Iya, terus kemudian tinggal dilihatin ini setara atau tidak. Kalau nggak setara, udah ujian lulus aja. Dari 2007. Ya, terus dia masuk namanya MDIS. Dia lulus Manajemen SMP Development. Tahun berapa? SMP 1 di Surakarta tuh. SMP 1 Surakarta saya lupa. Kurangin aja dah 3 tahun dari situ. Belum tentu, Bro. Benar, ada ijazah untuk SMP udah. Iya. Jadi dibawa oleh Pak Jokowi ke Singapura, masuklah di SMA di Singapura ya. Di SMA Singapura ya. Itu peraturan itu 4 sampai 5 tahun, Bro. Kenapa baru sekolah lulus di Singapura, Bro? Beliau mengatakan untuk dia mandiri. Untuk itu. Kalau lu orang kaya juga lu pasti kirim anak lu ke luar negeri juga, nggak mungkin kan? Enggak, Bro, gue justru mengutamakan nilai-nilai keindonesiaan buat anak Nah,
perlu juga untuk itu. Dan gua rasa juga coba dia belajar di luar negeri, apakah nilai-nilai keindonesiaannya hilang? Sebetulnya sekolah di Indonesia juga bisa mandiri, bro. Ya semua Nggak bisa usah mandiri, diambil, tapi kan ini nggak usah persepsi jauh-jauh dari juga. orang tua, bro. Iya, Kalau iya. orang tua ini pikir ini akan lebih mandiri dan mempunyai jaringan internasional, itu sah-sah saja. Nah, tapi untuk itu. boleh juga tuh nanti sekolah di Singapura itu ngomong kan Mas Gibran menerus di sini gitu. Ya makanya tuh Nggak, KPU kalau apa gini aja sih nih, KPU gampang, kita lagi nih. tanya aja DKPP, ya bisa nggak ini dimasukkan dalam satu kajiannya DKPP misalnya, perlu nggak diperiksa nih mereka para komisioner, serahkan aja DKPP untuk bisa terang benderang kan. Kalau perlu juga periksa aja mereka punya apa rekening-rekening maksudnya, kan seperti itu maksudnya gitu. Bang Kalau Aswan, mau terang benderang. Maksudnya Bang Aswan nih KPU ini salah nih sekarang nih. Bukan masalah perlu salah, ini kan jadi ada polemik, ada polarisasi di sini, bos. Ini untuk Tapi menghindari menurut polemik Bang ya. Aswan, Iya. apakah ini KPU ini memang sudah salah jalan nih dalam hal ini? Nah begini, kalau dilihat ya, saya nggak mau nyalahkan KPU, kan ini independen. Ya. Oh, gitu. Perjalanannya dia membuat suatu produk itu, apakah ada konsultasi dengan DPR? Nah itu katanya tidak konsultasi, katanya Komisi Menurut 2. itu kan nggak ada, karena ada dari Komisi 2 nggak ada. untuk Berarti bicara salah dong, masukin 16 KPU-nya ini. salah dong, kan nggak Ya usah. Yang konsultasi. jadi pertanyaan emang bisa. Nah, makanya sekarang menurut saya kalau itu ada indikasi-indikasi seperti itu, ya misalnya katakanlah kalau di kedokteran itu malpraktek misalnya gitu, ya silakan DKPP melihat apakah ini sesuai dengan kajian-kajiannya, apakah ini sesuai dengan produk-produk yang memang menurut aturan negara. Kan Sebetulnya gitu. pertanyaannya udah ada kajiannya emang. Nah, kita kan nggak tahu ini kan independen dan tidak pernah dipublikasikan Ya juga itulah kan misalnya makanya kayak gitu. maksud saya ini peraturan kagak apa-apa, baik-baik aja, ngapain Ya. diubah-ubah. Kenapa sih iseng banget gitu loh? Kan ada maksud saya kenapa KPU itu nggak nggak konsentrasi gimana caranya demokrasi di Indonesia itu lebih baik pelaksanaannya. Saya setuju, bro. Kenapa Saya kemudian setuju ini untuk ada itu. peraturan biasa-biasa aja terus dipakai dulu? Atau gini Mas Henry, KPU. kan pemilu itu masuk 2029. Ya. Supaya kelihatan lagi namanya. Ya makanya kan pengen eksis kan. Ke podcast saya aja lah, nanti saya wawancara eksis dah. Nggak mau saya ini gini ya, udah deh. Mau saya ini tolong KPU punya kewajiban untuk menjelaskan ini karena ini serius. Mas Henry mungkin maksudnya karena pemilu masih lama, KPU ingin memunculkan diri, namun ternyata movementnya salah gitu. Ya salah banget itu, enggak, makanya pertanyaan saya itu tadi kenapa kemudian mesti diubah-ubah? Kan kasihan KPU-nya, kan mereka bisa diganti sebelum pemilihan umum 2029, kan. Kan ada peraturan loh ya, KPKP 2008, terus dirubah lagi ada PKPU 2022. Ada loh, ya. Cuma nggak tahu ini apa isinya kan. Nah, terus muncul yang 16 poin itu yang membuat masyarakat juga mungkin ya terkaget-kaget kok Gini ada loh, itu. mau saya, Afifuddin dan teman-temannya memang komisioner KPU. Cuma kan nggak selamanya. Yang selamanya itu kan lembaga KPU-nya mungkin ya. Dan lembaga KPU ini kan lembaga yang dipercaya oleh publik, dipercaya rakyat menyelenggarakan pemilu. Yes. Kalau mereka kemudian mengeluarkan aturan-aturan yang membuat pertanyaan-pertanyaan publik yang ujung-ujungnya adalah distrust kepada lembaga ini, kan kasihan KPU-nya, maka pemilunya akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena selalu ada kecurigaan bahwa KPU-nya didomplengin lah, KPU-nya. Sebenarnya KPU itu ada kasihan loh, tiap pemilu mereka adalah yang bekerja paling keras, yang bergadang paling lama. Enggak, kita nggak perlu kasihan, mereka dibayar untuk itu Iya, kan. betul. Nggak perlu kasihan. Profesionalismenya ada di Iya, situ. kalau nggak mau ya ngapain juga jadi komisioner KPU. Iya, profesionalismenya ada di Gitu. situ. Oke, baik, kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di The Prime Show.